Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Ayo, siapa di antara kalian yang belum tahu nama dari menu yang saya sajikan di layar? Ya, betul sekali. Ini adalah masakan seblak ya teman-teman. Dan hari ini dapur kita akan kembali membagikan resep-resep sederhana dan tentunya sangat simpel ya. Saya akan membuat seblak ekonomis ya hari ini. Ini sangat cocok sekali sebagai hidangan ketika kita kumpul bersama keluarga maupun ide usaha di pinggir-pinggir jalan. Pasti sangat menyukai karena kita akan mengemas sebagai hidangan yang ekonomis namun tetap lezat ya. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya di sini saya telah menyiapkan 1 keping mie kuning, kemudian 2 buah sosis, 1 butir telur ayam, kemudian 1 genggam sawi hijau, kemudian ada kerupuk bawang sebanyak 2 genggam dan juga 6 butir bakso ayam. Dan untuk bumbunya di sini saya telah menyiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada juga cabai rawit dan juga kencur. Untuk cabai rawitnya sendiri disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman, jadi bisa ditambah ataupun dikurangi. Dan setelah kita menyelesaikan proses penyiapan bahan, langsung saja kita akan mengiris-ngiris bahan yang kita siapkan ya. Yang pertama di sini saya akan mengiris sosis, saya akan iris serong tipis. Kemudian setelah itu untuk baksonya pun juga akan saya iris bulat-bulat. Sembari mengiris bakso, saya ingin mengingatkan teman-temanku semua ya, agar selalu mendukung channel saya ini dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur kita, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah kita menyelesaikan proses pengirisan sosis dan juga bakso, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu di tempat lain ya, karena lanjut di sini saya akan mengiris sawi hijau yang sebelumnya telah saya cuci bersih ya teman-teman. Jadi langsung saja kita iris-iris dengan panjang kurang lebih 4 cm. Jika di rumah kalian tidak ada sawi hijau, adanya pokcai tidak masalah ya, karena isian topping dari seblak ini sendiri bervariasi, disesuaikan dengan selera kita masing-masing ataupun disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah kita masing-masing. Dan untuk bumbunya di sini saya akan menghaluskan ya, dan hasilnya seperti yang nampak di layar setelah saya haluskan. Kemudian setelah itu saya akan merebus air kurang lebih 750 ml dan kita tunggu sampai mendidih. Kemudian kita akan merebus kerupuk bawangnya terlebih dahulu selama 5 menit. Kenapa diperlukan proses perebusan terlebih dahulu untuk kerupuknya? Supaya nanti ketika proses pemasakan seblak tidak memerlukan waktu lama ketika kerupuk kita masak terlebih dahulu ya. Ini tidak terlalu matang, cukup agak sedikit lembut saja. Dan setelah 5 menit berlalu kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita panaskan minyak secukupnya dan kemudian kita akan menumis bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita akan menumis sampai bumbu ini, air yang kita gunakan untuk memblender habis, kemudian bumbu beraroma harum dan berwarna sedikit kecoklatan. Dan untuk mempercepat proses penumisan bumbu di sini saya akan menambahkan sedikit garam ya teman-teman, kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk sampai garamnya terlarut dan kita tunggu bumbunya pun sampai matang dan harum tentunya. Dan setelah beberapa waktu bumbu sepertinya telah matang ya teman-teman. Ini aromanya sudah mulai harum. Kemudian kita akan memasukkan sosis dan juga bakso yang telah kita siapkan tadi untuk kita tumis bersamaan dengan bumbunya ya, sebentar saja. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan air sebanyak 800 ml ataupun disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini kita akan gunakan sebagai kuah dari seblaknya sendiri. Dan setelah kuahnya mendidih, di sini saya akan mulai memasukkan kerupuk bawang yang telah saya rebus terlebih dahulu tadi ya.
untuk kita masak sampai matang. Kemudian setelah itu kita juga akan memasukkan mie yang telah kita siapkan. Karena saya rasa untuk satu keping mie-nya terlalu banyak, jadi di sini saya memutuskan untuk menggunakan setengah keping saja ya untuk mie-nya. Kemudian kita masak sampai mie dan kerupuknya benar-benar matang. Namun sebelum mereka benar-benar matang, kita akan memasukkan telur yang telah kita kocok sebelumnya tadi ya, untuk kita masak bersamaan. Dan kemudian setelah itu jangan lupa untuk menambahkan bumbu seasoning, yakni setengah sendok teh garam, maksud saya setengah sendok teh gula pasir, dan kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk. Dan kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata ya. Dan setelah itu jangan lupa untuk dicicipi apakah seblak yang kita masak ini rasanya sudah pas atau belum. Jika masih kurang pas, bisa kita tambah-tambah lagi dengan bumbu sampai menghasilkan masakan sesuai yang kita inginkan. Dan setelah semua pas, di sini yang terakhir saya akan memasukkan sayur sawi yang telah kita siapkan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai sayur sawinya layu. Dan setelah sayur sawi kita masukkan, proses pemasakannya jangan terlalu lama ya. Cukup 2 menit saja. Kemudian setelah itu kompor bisa kita matikan dan akan kita pindahkan masakan seblak ini ke dalam piring saji, dan seblak pun telah siap untuk kita sajikan. Dan oke, inilah dia seblak ekonomis buatan dapur kita telah selesai ya. Ini sudah siap untuk dinikmati ataupun sebagai ide jualan. Ini sangat cocok sekali ya teman-teman, karena isiannya sangat ekonomis, jadi bisa kita jual dengan harga ekonomis pula, namun rasanya dijamin wow sangat luar biasa. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah ya. Dan di sini saya akan icip-icip seblak yang telah kita masak hari ini ya. Saya penasaran juga rasanya. Di sini saya akan mulai mencoba untuk kerupuk bawangnya ya. Namun sebelumnya jangan lupa berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Dan rasanya wow sangat mantap sekali, jadi kalian wajib mencobanya di rumah. Dijamin sekali memasak seblak ini pasti ketagihan, ingin lagi dan ingin membuatnya lagi. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila banyak kekurangan maupun salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan satu pesan dari saya, jangan pernah menyerah ketika terjadi kegagalan. Jadikan itu pengalaman dan motivasi untuk diri kita sendiri, supaya kedepannya kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan oke, saya rasa video saya cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.